Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semoga kabar pada hari ini baik dan sehat semua. Bagi Bapak Ibu yang masih dalam masa pemulihan kesehatan, semoga lekas sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas di hari pemberian Tuhan ini, marilah kita sempatkan waktu untuk bersaat teduh dengan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 21 Desember 2021, diambil dari Mazmur 113 ayat 1-9. Dengan tema, Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur buat setiap kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Jikalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita, itu adalah hanya karena kasih anugerah Tuhan semata. Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami bersama-sama ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir di hati kami masing-masing, menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu juga memampukan hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 113 ayat 1-9 yang demikian firman-Nya. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapa seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina di dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, memahami, dan melakukannya. Haleluya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi dari Mazmur 113 ayat 1-9. Firman Tuhan ini sangat menasihati dan menguatkan kita semua. Ada 3 hal yang boleh kita dapatkan dan kita bagikan dari Mazmur pasal 113 ini. Yaitu 1. Pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Ayat 1 dan 2 mengatakan, Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Artinya adalah, jangan tunggu sampai hari esok untuk memuji nama Tuhan,
tetapi mulailah sekarang dan untuk selama-lamanya. Tuhan tidak ingin kita berhenti memuji dan memuliakan namanya. Tuhan ingin kita meninggikan namanya bahkan dalam setiap waktu kita. Tuhan ingin yang menuntun dan membimbing kita. Dalam ayat 3 dia berkata, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk memuji namanya saat pagi sebelum kita melaksanakan aktivitas dan malam sebelum kita tidur untuk beristirahat. Sungguh terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Mulai sekarang, buatlah komitmen untuk memuji Tuhan. Jangan tunggu waktu, jangan tunggu hari esok, tetapi mulailah dari hal yang kecil, yaitu berdoa kepada Tuhan dan berjanji di hadapannya untuk berusaha meluangkan waktu untuk memuji dan meninggikan namanya. Ingat bahwa waktu sekarang itulah yang terbaik, bukan waktu besok ataupun yang akan datang. 2. Siapakah Tuhan? Ayat 4-6 berkata, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan? Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Tuhan adalah yang punya kuasa. Tuhan mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi segalanya. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuka hatinya di dunia ini. Mereka tidak peduli dengan siapa yang menciptakannya. Tetapi dalam firman Tuhan, Tuhanlah yang mengatasi segala bangsa di bumi ini. Seluruh kuasa tunduk kepadanya. Kalau ada suatu bangsa yang mengklaim bahwa mereka adalah penguasa dan bisa mengendalikan semua bangsa di dunia, percayalah, bangsa itu akan terkutuk dan oleh kesombongannya, dan Tuhan akan menunjukkan bahwa dialah satu-satunya yang mengatasi segala bangsa di dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita semua merenungkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup kami, hidup kita. Tidak perlu memberontak kepadanya, cukuplah berserah dan nikmati kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. 3. Hanya orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Ayat 7-9 berkata, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Dia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Kita tahu bahwa hanya orang-orang jatuh yang akan diangkat dan untuk berdiri. Dan hanya orang-orang yang direndahkan yang akan ditinggikan. Berbahagialah kita orang-orang yang direndahkan, sebab kamu pasti akan ditinggikan. Tuhan itu sangat adil, itulah mengapa kita percaya bahwa dialah satu-satunya hakim yang bisa menyelesaikan segala perkara.
Dia memperlihatkan orang-orang yang dalam penderitaan, yang hina, dari dalam debu, dan bahkan memberikan jaminan untuk meninggikan mereka duduk bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Sungguh janji yang menguatkan bagi kita bahwa tidak selamanya kita dalam keterpurukan, sebab kita mempunyai harapan, yaitu janji Allah. Tetapi bagaimana kita semua dapat menggenapi janji tersebut? Hanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini satu-satunya cara supaya Tuhan menggenapi janji tersebut kepada kita. Sebab saya tahu orang yang rendah hati memiliki sikap takut akan Tuhan dan terus memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Kunci mengenal Allah, hidup rendah hati. Semakin berisi, semakin merunduk. Peribahasa klasik ini setidaknya mengajak kita untuk berupaya tampil sederhana dan rendah hati. Tidak menonjolkan diri, sekalipun memiliki sejumlah kelebihan. Namun pada sisi lain, ada juga pribadi yang suka tampil jongkak, sombong, yang justru memperlihatkan kelebihannya dengan rasa kesombongannya. Dua bentuk pribadi seperti di atas tidaklah dijumpai dalam masyarakat, tetapi dijumpai juga di dalam kehidupan berjemaat. Hari ini kita belajar dari Mazmur 113 ayat 1 sampai 9, di mana kehidupan orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan memiliki kerendahan hati sehingga Tuhan pun tetap berkenan atas kehidupannya. Pemazmur mengawalinya dengan memberikan ajakan kepada hamba-hamba Tuhan untuk memuji Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Tuhan patut dipuji di dalam sepanjang kehidupan ini. Oleh karena itu, dapat mengatasi semua yang terjadi dalam alam semesta ini, mengatasi segala bangsa dan mengatasi langit. Tuhan akan senantiasa mengasihi orang-orang yang rendah hati dan mengasihi orang-orang yang hidup dalam berbagai kesengsaraan. Marilah kita memuji dan setia menyembahnya dalam sepanjang kehidupan ini. Sebab Tuhan tahu jika kita hidup rendah hati atau tidak. Karena itu hidupilah kehidupan ini dengan penuh kerendahan hati. Sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan bahwa tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak dan sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Akhirnya ketiga poin ini yang di atas yang kita dapatkan untuk menguatkan kita semua bahwa jangan tunggu hari esok untuk memuji Tuhan, sebab sekaranglah waktu yang baik. Tugas kita bersama adalah menjadikan diri kita menghidupi anugerah Tuhan tanpa menyombongkan diri, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena segala yang baik dan yang berkenan di hadapannya, jika dilakukan dengan sungguh, maka kasih-Nya akan terus kita nikmati.
Selamat menjalani panggilan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini kita bersama-sama berdoa menyerahkan hari dan kehidupan kita yang akan kita jalani kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, Tuhan yang penuh kasih, kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menganugerahkan bagi kami hari yang baru untuk kami jalani. Terlebih di pagi hari ini, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, seperti yang telah Engkau teladankan kepada kami. Bapa, kami ingin menyerahkan hari dan kehidupan yang kami jalani dalam pimpinan perlindungan berkat rahmat Tuhan. Keluarga kami kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkanlah dari sakit penyakit dan mara bahaya, dan biarlah hanya berkat sukacita surgawi yang kami rasakan setiap keluarga. Berkatilah usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, kiranya Tuhan berikan kelancaran. Demikian juga anak-anak kami dalam proses pertumbuhan dan belajarnya, Tuhan sertai dan Tuhan bimbing, sehingga dapat menjadikan anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Syafaat kami ya Bapa bagi saudara kami yang sedang sakit dan masih dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan anugerahkan kesembuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat, anggota majelis gereja, Bapak Pendeta, komisi-komisi yang beserta keluarganya, kiranya Tuhan bimbing, Tuhan berkati, sehingga apa yang dilakukan mendatangkan sukacita baik untuk diri sendiri, gereja maupun orang lain. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi kehidupan bangsa dan negara ini, sehingga dapat segera pulih dari pandemi COVID-19 ini. Bapa, inilah syukur dan permohonan kami, seutuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejenak saat teduh di pagi hari ini, apabila terdapat kekurangan di dalam saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mohon dimaafkan. Tetap semangat, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.